Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Bertemu lagi kita di acara Morning Call di hari Kamis tanggal 17 Maret 2022. Saya Pendeta Samuati Boru-Berutu yang melayani di Anugerah Sorek. Di acara Morning Call ini kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan yaitu terambil dari Injil Markus pasal 9 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mau belajar mendengarkan firman. Kami mau belajar untuk menghayati akan kasih-Mu. Karena itu bukalah pintu hati kami, biarkanlah Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalam diri kami, supaya Dia yang menuntun dan membimbing kami. Hingga di sepanjang hari ini kami mampu untuk melakukan yang terbaik. Ini doa dan harapan kami di dalam-Mu ya Bapa. Kami berdoa. Amin. Saudara, Markus pasal 9 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-29 saya akan bacakan bagi kita semua dengan perikop. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya beretakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumunan, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau orang yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu melihat kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita, tidak hanya sekedar mendengar menjadi perenung, tetapi menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Hosiana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat semua cerita tentang Yesus menyembuhkan orang sakit,
Lalu Yesus membangkitkan orang mati. Yesus mengusir roh jahat atau setan dari tubuh seseorang. Maka yang Yesus sembuhkan yang pertama bukanlah fisiknya, tetapi Yesus yang pertama yang dilakukan adalah membawa orang-orang beriman kepada Bapa yang Maha Kuasa, bahwa kerajaan Allah dan kuasanya dan dirinya ada dalam diri Yesus. Saudara, Yesus juga sering melakukan satu tindakan yang sangat luar biasa. Ketika dia melihat orang yang sedang sakit atau hidup dalam ketidakadilan, maka Yesus datang untuk menolong, penuh dengan belas kasihan melihat keadaan itu. Maka Yesus mau membuka mata iman manusia bahwa penyembuhan yang Yesus lakukan adalah pemulihan hidup, bukan hanya fisiknya. Yang disembuhkannya adalah imannya yang dalam bacaan kita di Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Ada 3 persoalan yang perlu kita lihat. Pertama, seorang anak yang sedang kerasukan setan bersama dengan ayah dan ibunya yang mendampingi dia. Yang kedua, para murid dan juga para ahli Taurat. Dan yang ketiga di sini adalah Yesus. Anak ini sudah dibawa orang tuanya kepada para murid untuk disembuhkan dan dikeluarkan roh jahat atau setan dari dalam tubuhnya yang membisukan dan menulikan dia. Nah, tetapi para murid tidak bisa melakukannya. Dan di situ juga ada ahli Taurat. Yang paling menjadi persoalan di sini bukan masalah anak itu kerasukan, tetapi Yesus mau menolong iman percaya dari orang tua anaknya yang kerasukan itu. Maka Yesus di ayatnya yang ke-19 dikatakan, maka Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Yesus mau mengatakan bagi banyak orang, mengapa nggak percaya dengan iman? Bahwa yang percaya itu bisa melakukan segala sesuatu. Persoalannya begini, apakah para murid saat itu tidak beriman kepada Yesus? Sehingga mereka tidak bisa mengusir roh jahat atau setan dari dalam tubuh anak itu. Tapi benar dijawab Yesus, karena mereka mungkin kurang berdoa. Memang di pasal 6 dikatakan memang betul bahwa Allah memberikan roh kuasa bagi para murid untuk mengusir roh jahat di dalam melakukan misi kabar Injil. Tetapi saudaraku, bukan berarti itu menjadi hak milik mereka. Dan mereka berkuasa untuk roh itu. Roh itu adalah kepunyaan Allah dan itu Allah itu sendiri. Kalau mereka tidak mengatur hidupnya dengan baik dan benar, maka mereka tidak bisa melakukan hal yang baik. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ayah dari anak yang kerasukan itu berteriak kepada Yesus, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat ketulusan iman dari orang tuanya ini, di situ baru Yesus melakukan. Iman itu bukan dipaksa, tapi iman itu adalah kepasrahan diri dan percaya betul kepada Allah. Sehingga disitulah Yesus melakukan kuasa. Ketika Yesus melihat iman dari orang tua anak yang kerasukan itu, maka dia menegur roh jahat itu dalam diri anak itu. Dan roh jahat itu pergi dari dalam tubuh. Hal ini mau membukakan mata iman orang yang ada berkerumun yang banyak, para murid dan para ahli Taurat. Bahwa yang perlu dilakukan pertama di dalam karya layan itu harus percaya penuh kepada Allah dan juga selalu membangun diri dengan baik dalam berhubungan intim dan relasi yang baik kepada Tuhan. Supaya segala pelayanan itu bisa menjadi baik di hadapan semua orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
memang hal mengusir setan yang membisukan dan menulikan bukanlah hal yang mudah. Pasti sangat menyulitkan. Maka daripada itu saudara-saudaraku, saat ini mungkin kita juga orang yang kerasukan, yaitu kerasukan roh jahat dan setan yang membisukan dan menulikan. Ketika roh itu menyerang kita, kita tidak mampu mendengarkan sabda Allah. Kita juga tidak mampu menyuarakan cinta kasih dan kebenarannya. Kita dibanting-bantingkan dan dengan konflik kepentingan diri sendiri, atau perhitungan untung rugi. Kita membisu untuk bertutur dan tuli mendengarkan cinta Allah dan kebenarannya. Pertanyaan bagi diri kita, adakah kita berupaya menyembuhkan diri kita itu? Dan pernahkah kita sendiri menyadari kebisuan dan ketulian itu ada dalam diri kita? Saudaraku, memang kadang kita bisu. Kita tahu mana yang benar yang Tuhan kehendaki dalam diri kita, dan kita tahu mana salah. Tapi kita diam dan kita tidak berbicara, dan kita seolah tidak pernah mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan bagi kita, bahwa itu salah untuk kita kerjakan. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali dari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari buka mulut, jangan membisu dan jangan tuli. Baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Mari kita tidak lagi membisu dan tuli, tapi mari kita berbicara. Mari kita mendengar, melihat apa yang Tuhan ingin kehendaki untuk kita kerjakan di dalam aktivitas itu, supaya melalui kehadiran kita ada kebaikan dan kemurahan Tuhan dinyatakan dalam setiap perjalanan kita. Saudara, inilah yang menjadi perenungan kita. Inilah yang menjadi introspeksi diri kita, supaya kita menyadari kalau ada roh kebisuan dan tuli itu dalam diri kita, mari kita sembuhkan diri kita. Jangan menjadi orang membisu dan tuli. Mari kita nyatakan yang benar. Siapapun itu, di sini adalah para murid hukum Taurat, para ahli Taurat, dan juga umat yang banyak. Mari melalui gerejanya, umat yang ada di dalam, para pelayannya, kita bekerja dimanapun kita berada, dalam keluarga kita. Mari kita tanamkan sikap hidup yang selalu taat kepada Allah, selalu berdoa. Saya masih ingat waktu pembinaan TOT di Pekanbaru. Seorang pembina itu, Ibu Pendeta Nancy Rehata, mengatakan bahwa kalau kita mau menjadi pelayan, ya, harus terlebih dahulu kita selalu bertekun di dalam doa. Karena kadang banyak anak-anak dari para pelayan itu di keluarga tidak berdoa karena sibuk dengan aktivitas. Maka saudaraku, doa itu adalah nafas kehidupan. Ada satu lagu rohani mengatakan, doa yang benar besar kuasanya bila didoakan dengan penuh kesungguhan dan iman dan percaya. Maka mari kita berdoa yang baik dan benar. Dalam hidup kita yang benar, maka kita berdoa yang benar, maka doa itu akan menjadi berkuasa di dalam setiap apapun yang kita dan yang mau kita kerjakan dan mau kita buat. Maka mari saudara-saudaraku, kita hayati akan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku daripada Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini bisa menguatkan kita, supaya seperti temanya, iblis tidak mencuri kita dari iman percaya kepada Kristus dengan segala yang diperhadapkan
tantangan iman kita di dunia ini, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan berjemaat dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudaraku, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita. Bapa, kami telah membaca dan mendengar kebenaran dan suara-Mu yang mengajar kami, supaya kami tidak menjadi membisu dan tuli lagi. Kami harus menyampaikan berita sukacita ini di dalam tindakan, perbuatan, dan aktivitas kami, supaya nama Tuhan dimuliakan, dan setiap hal yang sulit bisa dilewati dengan iman percaya kepada-Mu. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat dan setia, menjadi anak-anak yang menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, biarkanlah Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalam diri kami, menaungi dan menjaga kami, agar kami mampu melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Tiliklah kami, orang yang lemah ini, yang selalu kadang berpikir tentang diri kami sendiri, kemauan dan pengetahuan kami, tanpa melibatkan Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu, semakin kami jauh daripada-Mu, semakin berat dan sulit tantangan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sumber sang pemulih dan penuntun hidup dan iman kami berdoa dan ucap syukur kepada-Mu di dalam surga. Amin. Sampai berjumpa, saudaraku, dan selamat menjalankan seluruh aktivitas kita. Kiranya segala kebaikan Tuhan mengiringi langkah kita. Terima kasih.